panjenengan dari Aceh. Sepertinya panjenengan sudah manekung. Nah ya. Nah, terus? Oh, istrinya mau ikut manekung. Tapi puncaknya manekung itu mati loh Mbak. Berani Mbak. Temenan itu. Sebenarnya kalau sudah berkeluarga itu, jika suaminya sudah manekung, yang berarti sudah meraih fitrahnya diri, atau sudah meraih sucinya diri, itu istri tidak perlu melakukan manekung. Karena apa? Karena sudah tertanggung oleh sang suami. Nah, istri itu tinggal setia tuhu sama suami. Selebihnya itu udah ditanggung sama suami seharusnya. Tapi kalau ikut melakukan manekung, ya enggak apa-apa sih. Enggak apa-apa. Namun tetap tidak boleh meremehkan suami. Ya, tetap tidak boleh. Walaupun sama-sama sudah fitrah, tapi tetap tidak bisa meremehkan seorang suami. Karena suami itu kan nahkoda, nggak bisa. Ya enggak apa-apa. Yang penting panjenengan berani bahwasanya puncak daripada manekung adalah mati. Untuk yang sedang manekung, coba geser ke sini supaya saya bisa melihat wajahnya yang ganteng-ganteng. Juga untuk panjenengan yang sudah manekung beberapa hari di sini. Sebelum panjenengan ke sini, panjenengan kan katanya sudah sering nyimak YouTube saya ya. Artinya panjenengan juga kan sudah tahu kalau puncaknya manekung adalah mati. Kan sudah tahu kan? Sebelum melakukan manekung juga diberitahu bahwa puncaknya manekung itu adalah mati. Nah, panjenengan masih tetap ada di sini. Berarti sebelum manekung, ketika diberitahu bahwa puncaknya manekung adalah mati, nah jawaban panjenengan pada saat itu pasti siap. Ya. Makanya panjenengan ada di sini. Nah, kalau jawaban panjenengan tidak siap, takut, ya mestinya kembali lagi kan. Nah, itu. Nyatanya panjenengan masih ada di sini. Berarti kan ketika itu jawaban panjenengan adalah siap. Puncaknya manekung adalah mati. Dan dengan kematian ini, manusia hidup bisa mencapai fitrah. Bisa mencapai fitrahnya diri. Bisa mencapai sucinya diri. Yaitu manunggal jati. Tidak bisa ditempuh dengan cara lain. Itulah puncaknya manekung. Lah, puncaknya manekung atau mencapai fitrahnya diri, mencapai sucinya diri, atau mencapai kemanunggalan jati adalah merupakan level atau tingkatan tertinggi berikutnya setelah kebijaksanaan yang sudah saya sampaikan
malam kemarin. Nah, jadi setelah kebijaksanaan, maka level atau tingkatan tertinggi berikutnya adalah pencapaian fitrahnya diri atau pencapaian sucinya diri atau manunggal jati. Maka kadangan kita malam ini saya akan menguraikan tentang sebenar-benarnya manunggal jati. Namun sebelumnya saya akan mengobati kegundahan saya. Jadi sejak pagi tadi saya itu sedang gundah. Loh, wong edan baku masih punya gundah, sangat punya. Lalu apa yang bisa membuat wong edan baku bisa gundah? Difitnah orang itu makanan saya. Dihina, dicaci maki, dibully, diadu domba itu makanan saya sehari-hari. Tidak akan mampu membuat wong edan baku gundah, itu tidak akan mampu. Ditipu, dikecewakan, tidak akan mampu membuat wong edan baku gundah, itu tidak akan mampu. Yang bisa membuat wong edan baku menjadi gundah, bahkan bisa marah, kemarahannya melebihi yang dimaksud Tuhan, adalah ketika ada peserta manekung yang meremehkan, menghina perjuangan saya, pengorbanan saya, pengabdian saya. Puncaknya manekung adalah mati, yang secara istilah Jawa disebut sebagai ilmu mati sak jeruning urip. Ilmu mati di dalam kehidupan. Itu adalah puncaknya manekung. Terkait ini, ada puluhan video yang dimana di dalamnya itu saya teriak-teriak. Sampai urat leher saya itu segini. Saya teriak-teriak. Jangan gampang percaya. Jangan gampang tertarik. Simak dulu baik-baik. Agar supaya mengerti dan memahami apa maksudnya. Dan mengetahui kemana arah tujuannya. Itu diperbanyak videonya. Urat leher saya itu sampai keluar segini. Soalnya saya teriak-teriak. Ketika ada seorang kadang yang manekung, melakukan manekung di pesanggrahan ini, maka jiwa raganya, 7 keturunan ke kanan, 7 keturunan ke kiri, ke depan, ke belakang, ke atas, ke bawah, dan urusannya di dunia serta urusannya di akhirat itu tanggung jawab saya. Kalau panjenengan ingin tahu, itu tanggung jawab saya. Nah, selama panjenengan manekung, tenaga saya, perhatian saya, energi saya, momen-momen saya, itu saya curahkan kepada panjenengan yang sedang manekung. Nah, kalau manekungnya 4 hari 5 malam, berarti selama 4 hari 5 malam itu tenaga saya curahkan, perhatian saya curahkan, cinta kasih sayang saya curahkan, waktu saya curahkan, tenaga saya curahkan, semuanya saya curahkan. Tanpa batas waktu. Dan saya tidak mengharap imbalan apapun. Bahkan ketika saya melakukan kegiatan di kandang kambing di belakang, itu perhatian saya ada di sini loh. Perhatian saya ada di mana panjenengan berada.
agar supaya panjenengan tidak mendapatkan gangguan-gangguan dari makhluk-makhluk yang tidak kasat mata, godaan-godaan dari makhluk-makhluk yang tidak kasat mata. Itu saya lakukan sepenuh jiwa raga saya. Nah, kalau sampai tidak menuntaskan manekungnya, berarti saya sudah melakukan perjuangan, pengorbanan, dan pengabdian yang sangat sia-sia. Coba dengan pikir itu. Berarti saya telah melakukan perjuangan, pengorbanan, dan pengabdian yang sangat sia-sia. Dan itu tidak berharga sekali. Sama sekali tidak berharga. Apapun alasannya. Entah itu karena takut mati. Kalau memang takut mati, kan saya udah teriak-teriak tadi. Di setiap video, di puluhan itu saya udah teriak-teriak. Sampai urat leher saya itu keluar. Teriak-teriak. Simak dulu, simak dulu. Jangan gampang percaya. Jangan gampang ya sudah. Nah, kalau panjenengan takut mati kok datang ke sini melakukan gembleng, berarti menghina saya itu. Meremehkan saya itu. Menyiksa saya. Kalau memang takut mati kok datang ke sini itu mau apa? Bulan kemarin ada 2 orang dari Jombang. Yang setelah 3 hari, 2 malam mengikuti manekung, pulang hanya gara-gara keluarga yang tadinya membenci sudah berbalik tidak membenci. Kemudian tidak menyelesaikan manekungnya, pulang dengan enjoynya. Pak Web, saya mau pulang Pak Web. Karena keluarga saya sudah memaafkan saya. Itu saya serasa dilempar kotoran wajah saya itu. Jadi selama dia melakukan manekung di sini, saya berjuang, berkorban, mengabdi seluruhnya saya curahkan itu hanya di ludah saja, gitu. Dan hari ini ada dari Monosobo melakukan hal yang sama hanya karena takut mati katanya. Lah kalau memang takut mati ngapain datang ke sini? Sengaja mau menghina saya? Mau meremehkan saya? Mau menyiksa saya? Panjenengan mau saya bayar mahal? 1 miliar 1 bulan. Saya mampu membayar panjenengan 1 miliar 1 bulan. Asalkan panjenengan mau melakukan apa, seperti apa yang saya lakukan di sini. Mau nggak saya bayar 1 miliar setiap bulannya? Jangan dikira saya tidak mampu. Kalau panjenengan bisa melakukan seperti apa yang saya lakukan saat ini di pesanggeran ini. Mau? Ada yang mau? Setahu saya, yang mau berjuang, berkorban, dan melakukan pengabdian, setulus yang saya lakukan, itu kayaknya baru saya kok. Baru saya. Kalau enggak percaya silahkan cari di luar. Kalau enggak percaya. Baru saya yang mau melakukan itu. Kok tega-teganya meremehkan saya, menghina saya. Seekor anjing saja tidak tega melihat saya.
Selama panjenengan di sini, panjenengan tahu sendiri kan, seperti apa anjing-anjing itu memperlakukan saya. Orang panjenengan yang wujudnya manusia kok tega memperlakukan saya seperti itu, kok tega. Kalau panjenengan merasa orang kaya, kalau saya merasa dirugikan, mungkin panjenengan bisa mengganti kerugian saya. Tapi apakah panjenengan bisa mengembalikan momen-momen yang sudah saya korbankan? Bisa mengembalikan momen-momen yang saya korbankan? Saya teriak-teriak seperti tukang jual obat. Jangan gampang percaya. Ini rumit. Jangan gampang percaya, jangan gampang tertarik. Simak dulu baik-baik. Ini tidak gampang. Ini rumit. Dan puncaknya adalah kematian. Nabi Muhammad demi agar supaya umatnya bisa mempunyai akhlak, Nabi Muhammad itu rela wajahnya diludahi, itu rela. Nabi Isa hanya demi untuk keselamatan umatnya, selain dicaci maki, juga rela mati di kayu salib. Wong edan bagu hanya demi untuk kesempurnaan seluruh umat tanpa terkecuali. Wong edan bagu rela melakukan perjuangan ini. Melakukan pengorbanan ini wong edan bagu rela. Melakukan pengabdian ini wong edan bagu rela. Rela tangannya tidak ada yang mencium, itu rela. Tidak dihormati, tidak disegani, itu wong edan bagu rela dengan penampilan seperti ini. Tapi saya bukan Nabi Muhammad. Saya juga bukan Nabi Isa. Nabi Muhammad bisa. Ketika ada umatnya yang sulit untuk berakhlak, Nabi Muhammad bisa tidak marah. Nabi Isa bisa. Ketika ada umatnya yang tidak mau diselamatkan, itu Nabi Isa tidak marah, bisa.
Karena yang dilakukan oleh Nabi Muhammad itu adalah penebusan. Yang dilakukan oleh Nabi Isa juga penebusan. Tapi berbeda dengan yang dilakukan oleh wong edan bagu. Yang dilakukan oleh wong edan bagu itu perjuangan, pengorbanan dan pengabdian, jiwa raga, itu real. Jadi kalau harus keringatnya tercucur, itu nyata-nyata keringatnya nyucur. Gitu. Kalau harus mengeluarkan tenaga, nyata-nyata mengeluarkan tenaga. Kalau harus mengeluarkan suara, nyata-nyata mengeluarkan suara. Nah, kalau sampai ada yang menganggap remeh wong edan bagu bisa marah. Tidak seperti Nabi Muhammad, juga tidak seperti Nabi Isa. Wong edan bagu sudah bisa marah. Dan itu sudah saya katakan berulang kali itu. Mungkin dikarenakan belum pernah kejadian. Maka mulai malam ini, kalau sampai terjadi lagi, ada pengikut peserta manekung atau gembleng meremehkan saya lagi, seperti yang dilakukan sebelum orang dari Jombang, kemudian orang dari Jombang, kemudian hari tadi orang dari Wonosobo. Ingat, mari kita buktikan bersama. Ada tidak hukum yang bisa menuntut wong edan bagu? Ketika wong edan bagu menggunakan mujizat yang satu ini. Monggo, silakan bermain-main. Kalau ada hukum yang bisa menuntut wong edan bagu, jangan percaya dengan yang disebut Tuhan. Panjenengan pikir saya tidak capek melakukan semua ini? Panjenengan pikir saya nggak lelah melakukan semua ini? Kalau tidak capek, tidak lelah, mestinya ada banyak orang yang mau melakukan seperti yang dilakukan oleh wong edan bagu. Secara awam, nggak ada senengnya. Punya anak istri, nggak pernah ngeliat. Anak istri nggak pernah ngeliat. Ada banyak taman-taman hiburan di luar sana. Nggak pernah tahu seperti apa indahnya taman hiburan itu. Wong edan bagu nggak pernah tahu. Itu untuk menemani panjenengan-panjenengan yang ingin mengfitrahkan diri. Kenapa mencapai suci harus melalui kematian? Berulang kali sudah saya jelaskan. Suci itu bukan bentuk, suci itu bukan warna. Suci itu sesuatu yang benar-benar sangat bersih, murni, asli. Nggak bisa dicampuri dengan apapun. Nggak bisa tercampuri oleh apapun. Kecuali suci itu sendiri. Mencapai suci, sedangkan yang dimaksud suci itu tidak bisa dicampuri dengan apapun, tidak bisa tercampuri oleh apapun. Makhluk mana yang bisa? Memangnya ada makhluk yang suci? Tidak ada satupun makhluk yang suci. Artinya mencapai suci itu mustahil, bukan?
bagian dari diri kita yang suci itu adalah hidup kita. Karena hanya hidup kita yang berasal dari suci secara langsung, tidak pakai perantara. Selain hidup kita, itu tidak secara langsung, ada bahannya maksudnya. Tapi kalau hidup kita itu nggak ada bahannya, nggak pakai perantara, dia langsung dari suci. Aku ambil sebagian ruhku, langsung. Artinya jiwa raga kita ini yang suci itu hanya satu, yaitu hidup kita. Artinya yang bisa mencapai suci itu hanya hidup kita. Jiwa raga kita tidak bisa. Berarti lagi ketika suci ini harus mencapai suci, ketika hidup ini harus mencapai suci, berarti hidup ini kan harus meninggalkan jiwa raganya. Nah, ketika hidup ini meninggalkan jiwa raganya, untuk mencapai suci berarti jiwa raganya kan dalam keadaan mati. Artinya nggak ada cara lain untuk bisa mencapai suci selain dengan mati, itu nggak ada cara lain. Itu pun tidak sekonyong-konyong. Dibutuhkan pembersihan diri terlebih dulu. Karena kalau diri kita ditinggalkan oleh hidup kita, sementara diri kita ada nodanya, maka diri kita ini akan menjadi bangkai. Karena termakan noda itu. Sebab itu hidup kita tidak akan mau meninggalkan raganya. Karena dia penuh tanggung jawab. Dia bertanggung jawab atas jiwa raga itu. Makanya ketika raga ini ada noda, dia tidak akan mau meninggalkan jiwa raganya. Hanya untuk mencapai suci. Gitu. Tanpa mencapai suci sekalipun, karena dia berasal dari suci secara langsung. Ketika dia keluar meninggalkan jiwa raga, dia bisa mencapai suci itu. Tanpa proses apapun, tanpa syarat apapun. Tapi untuk mencapai suci atas kehendak jiwa raga tidak akan mau dilakukan oleh hidup kita kalau jiwa raga kita ada noda. Nah, untuk membersihkan noda-noda ini, lah manekung ini diadakan. Itulah puncaknya manekung. Tapi saya takut mati, Pak Web. Betapapun panjenengan itu takut dengan yang namanya mati, mati itu adalah sesuatu hal yang pasti akan terjadi dan dialami oleh setiap makhluk yang tidak dalam keadaan menunggal jati. Mau takut model apapun itu. Nggak ada satupun makhluk yang bisa menghindari mati. Perkaranya hanya perkara waktu saja. Jadi selagi manusia itu belum dalam keadaan manunggal jati, mati itu barang pasti. Lalu untuk apa takut? Ditakuti juga nyatanya memang terjadi kan? Kalau memang benar-benar takut mati, harusnya kan berupaya bagaimana caranya supaya tidak mati kan? Gitu loh. Kalau waras itu kan seperti itu. Orang waras itu kan seperti itu. Kalau saya tidak mau celaka, maka saya akan berusaha bagaimana caranya agar supaya saya selamat. Kan gitu. Itu pikiran orang waras kan? Sama. Kalau saya takut mati, berarti saya harus berupaya bagaimana caranya agar supaya tidak mengalami mati. Kan begitu. Makanya
Manekung diadakan agar supaya bisa mencapai suci. Karena dikala mencapai suci, dikala berhasil mencapai suci, manunggal jati terjadi. Dan kejadian manunggal jati inilah yang akan menjadikan hidup kita tidak meninggalkan jiwa raganya. Mati itu karena hidup keluar dari jiwa raga. Mati itu karena hidup meninggalkan jiwa raga. Nah, kalau hidup ini tidak pernah keluar dari jiwa raga, tidak pernah meninggalkan jiwa raga, matinya bagaimana? Matinya bagaimana? Lawang hidupnya nggak kemana-mana. Makanya dibutuhkan manunggal jati agar supaya tidak mengalami mati yang ditakuti tersebut. Terhindar dari segala masalah, terhindar dari segala karma, belenggu dosa, dan lain sebagainya. Yang kedua, kalau setelah selesai manekung atau selesai gembleng, tidak bisa menghentikan masa lalu, kembali mengulang masa lalunya, sebaiknya tidak datang ke pesanggerahan saya untuk mengikuti manekung atau gembleng. Karena jika itu dilakukan sama saja menghina saya. Kalau masih asik melakukan masa lalu sama saja menghina saya. Untuk apa manunggal jati? Untuk apa manunggal jati? Kalau masih bermasalah, kalau masih punya karma, kalau masih kembali mengulang masa lalu, untuk apa manunggal jati? Artinya percuma kan manunggal jati. Artinya saya sudah sia-sia kan melakukan perjuangan, pengorbanan, pengabdian agar supaya panjenengan bisa manunggal jati. Kan saya sia-sia. Lawang manunggal jatinya tidak dipertahankan. Kembali ke masa lalu. Sama saja menghina saya kan, meremehkan perjuangan saya kan. Jadi kalau masih mencintai masa lalu dengan berbagai masalah dan karmanya, jangan datang ke pesanggrahan ini. Sebaiknya jangan datang ke pesanggrahan ini untuk mengikuti manekung atau gembleng. Karena itu sudah menghina saya, sudah meremehkan perjuangan, pengorbanan, dan pengabdian saya. Sebab kalau manunggal jati ini tidak dipertahankan, tetap akan bermasalah, tetap akan berproses, tetap akan bermasalah, tetap akan berkarma-karma, tetap akan menderita, tetap tidak akan selamat, artinya tetap akan mati. Lah terus perjuangan, pengorbanan, pengabdian yang saya lakukan untuk apa? Sia-sia kan? Percuma kan? Sebaiknya jangan datang ke pesanggrahan ini. Toh kadang saya yang benar-benar bertobat, yang benar-benar rindu manunggal jati, jumlahnya sudah melampaui batas. Saya sudah nggak butuh lagi sebenarnya. Tapi dikarenakan dimohon, masa saya harus menutup mata? Tapi kalau meremehkan saya, meremehkan perjuangan, pengorbanan, pengabdian saya, menyepelekan perjuangan, pengorbanan, dan pengabdian saya, jangan salahkan saya kalau saya menggunakan mujizat ini untuk meniadakan panjenengan. Dan tidak ada satupun hukum yang bisa menuntut saya. Karena yang saya gunakan adalah mujizat dari Maha Suci. Untuk menyingkirkan sampah dunia.
Saya itu berjuang, berkorban, mengabdi agar supaya panjenengan tidak dianggap sampah oleh alam. Agar supaya panjenengan terbilang manusia hidup, bukan sampah yang akan disapu. Lah kok diremehkan? Itu saya capek sekali. Satu yang melakukan, 2 orang, 1 orang yang melakukan, tapi semuanya jadi ikut kena dampaknya. Karena suka tidak suka pasti akan mendengarkan galaunya saya. Ya seperti ini nih. Panjenengan tidak melakukan tapi panjenengan ikut mendengarkan apa yang menjadi galaunya saya kan. Di atas bumi ini baru saya loh yang bersedia melakukan. Baru saya. Nggak percaya silahkan cari. Kalau nggak percaya silahkan cari di luar sana. Kalau nggak percaya. Memangnya saya gondeli? Jangan gitu. Saya gondeli, saya punya kepentingan apa sama panjenengan? Saya nggak kenal panjenengan. Panjenengan dari Bandung. Apa pernah saya nanya namanya siapa gitu? Saya nggak punya kepentingan sama panjenengan. Saya nggak kenal sama panjenengan, nggak kenal. Satu misal panjenengan pindah, apa ruginya buat saya? Saya nggak punya kepentingan apa-apa sama panjenengan, nggak kenal sama sekali sama panjenengan. Saya hanya berusaha mengubah takdir panjenengan yang sampah menjadi manusia hidup. Agar tidak didaur ulang, agar tidak disapu. Walaupun di samping saya ada buku tamu, daftar buku tamu, saya nggak pernah meriksa buku tamu itu nggak pernah. Untuk apa sih, pentingnya apa saya buka buku tamu itu? Wong saya nggak punya kepentingan sama panjenengan. Nggak pernah. Manunggal jati, mencapai fitrahnya diri, mencapai sucinya diri, dan manunggal agar supaya tidak terpisah, itu adalah puncak. Dan itu dirindukan oleh seluruh makhluk, bukan cuma manusia. Karena hanya dengan seperti itu bisa kembali dengan sempurna. Tanpa proses, tanpa jejak. Namun sayangnya yang bisa melakukan ini hanya manusia hidup, makhluk lain tidak bisa gitu loh. Walaupun juga merindukan manunggal jati, tapi makhluk lain tidak bisa. Sebab karena itu makhluk lain membutuhkan bantuan dari kita, membutuhkan kerjasama dari kita, agar bisa mencapai kesempurnaan. Dan hanya dengan manunggal jati, tidak ada sesuatu apapun yang sulit. Tidak ada sesuatu apapun yang berat. Bahkan tidak ada sesuatu apapun yang tidak bisa kita lakukan kalau kita mau. Kalau belum manunggal jati, kalau belum mencapai fitrahnya diri, kalau belum mencapai sucinya diri, siapapun kita itu akan diproses. Sepanjang hidupnya akan selalu berproses. Dan proses apapun, suka tidak suka harus diterima. Dihadapi, dilakukan, dan disyukuri. Kalau tidak, maka akan menjadi pekerjaan yang tertunda, yang akan diteruskan oleh keturunan-keturunan kita. Nah, kalau selagi keturunan-keturunan kita
belum bisa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan kita yang tertunda ini, maka selama itu kita itu gentayangan di alam roh, tidak bisa sempurna. Selagi belum punya kesempatan untuk bereinkarnasi di alam roh itu kita gentayangan, tidak jelas, tidak pasti. Sampai keturunan kita itu berhasil menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan kita yang tertunda tadi. Dan sepertinya keturunan-keturunan kita ini mustahil bisa menyelesaikan. Karena apa? Karena dirinya sendiri juga punya pekerjaan. Dirinya sendiri juga punya karma. Menyelesaikan karmanya sendiri sembari menyelesaikan karma orang tua yang tertunda, mana mungkin mampu. Jadi poinnya hanya manunggal jati. Hanya keberhasilan kita mencapai fitrahnya diri atau sucinya diri. Karena dengan seperti itu, apapun itu 7 keturunan ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, ke atas, ke bawah, selesai. Setelah itu tidak ada sesuatu apapun yang sulit, rumit, berat. Nggak ada. Semuanya menjadi mudah. Semuanya menjadi ringan. Lawang cuma diam ketika samadhi setelah melakukan patrap. Di luar patrap samadhi cuma menikmati rasanya kelakuan diri dengan cinta kasih sayang. Dengan kesadaran cinta kasih sayang. Beratnya di mana? Sebelum manunggal jati, selain menghadapi proses-proses itu tadi, kita harus menjaga kebersihan otak atau pikiran kita. Kita harus menjaga kebersihan hati atau batin kita. Harus menjaga kebersihan kelamin atau syahwat kita. Bisa, panjenengan. Sembari menghadapi proses-proses itu. Kalau bisa ngapain ikut manekung kalau bisa? Di sepanjang kehidupannya diproses, selalu mengalami proses-proses yang tidak ada hentinya, tidak ada jedanya sama sekali. Harus menjaga kebersihan otak dan pikirannya, menjaga kebersihan hati dan batinnya, menjaga kebersihan kelamin dan syahwatnya. Melakukan patrap samadhi. Belum lagi melakukan patrap samadhi mijil sowan, patrap samadhi mijil sampurno, patrap samadhi mijil toto lenggah. Belum lagi menyempurnakan makanan-makanan, minuman semuanya. Belum lagi menghormati orang yang lebih tua, belum lagi menghormati orang yang sebaya, belum lagi menghormati orang yang lebih muda. Dituntut pula untuk bisa membawa diri, untuk bisa menempatkan diri, untuk bisa menyesuaikan diri, untuk bisa menjaga diri kapanpun dan dimanapun. Stres panjenengan melakukan semua itu. Tapi dalam keadaan manunggal jati, apapun itu ketika samadhi cukup diam. Di luar patrap samadhi cukup menikmati rasanya kelakuan diri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Tak perlu bersusah payah menjaga otak atau tidak perlu. Tidak perlu melakukan patrap samadhi setiap saat, tidak perlu. Lawang kesadarannya sudah kontinu, kesadarannya sudah universal. Nah, kalau ini dilakukan seumur hidupnya, maka selama seumur hidupnya itu tadi, tidak akan mengalami kematian.
Selama alam semesta ada, maka selama itu pula dia ada. Itu loh yang saya suguhkan sama panjenengan. Itu loh yang akan panjenengan dapatkan ketika dalam keadaan manunggal jati. Dan perjuangan untuk bisa menuju ke situ, saya semuanya yang nanggung. Perjuangan untuk menuju itu semuanya saya yang menanggung. Kurang enak gimana? Kok sampai meremehkan saya, sampai menyepelekan perjuangan saya itu? Berarti panjenengan itu manusia yang hanya memiliki jantung seperti pisang. Panjenengan itu manusia seperti pohon pisang. Kalau sampai tega melakukan itu kepada saya, berarti panjenengan itu mirip bahkan sama seperti pohon pisang. Punya jantung tapi tidak punya hati. Jangankan mencapai fitrahnya diri, sucinya diri atau manunggal jati. Untuk memurnikan diri saja panjenengan tidak mungkin bisa. Tidak mungkin bisa. Karena membersihkan diri itu dibutuhkan proses sesuai karmanya. Nah, kalau karmanya itu 30 tahun, umurnya 30 tahun, berarti karmanya kan 30 tahun. Ditebus 3 hari 3 malam, 4 hari 4 malam, tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Nah, kalau umurnya 50 tahun, berarti karmanya kan 50 tahun tuh. Membersihkan diri selama 50 tahun, cukup umur panjenengan. Cukup umur panjenengan. Ya kalau umurnya segitu sih cukup. Nah kalau umurnya tidak segitu, artinya manekung saja sudah mustahil bisa dilakukan tuh. Manekung itu adalah membersihkan diri. Mengkhususkan diri, membersihkan diri. Itu manekung. Nah tentang manekung saja panjenengan nggak mungkin bisa melakukan. Walaupun panjenengan bisa, waktu panjenengan tidak mungkin cukup gitu loh. Untuk manekung itu tidak mungkin cukup. Kenapa hanya 4 hari 5 malam kok bisa? Karena saya tanggung. Kalau panjenengan punya karma 30 tahun, karma 30 tahun panjenengan itu loh saya pikul. Saya tanggung, kurang penak piye. Kok masih tega-teganya meremehkan saya? Karena kalau tidak seperti itu, hidup panjenengan tidak akan mau keluar dari jasad panjenengan untuk mencapai suci, itu tidak akan mau. Karena kalau sampai dia tinggalkan, tubuh kita akan menjadi bangkai. Walaupun hanya beberapa detik itu. Nah kalau sudah menjadi bangkai, hidup kita tidak mungkin mau masuk lagi. Oh udah bau. Udah bau. Jadi, kalau takut mati, jangan pernah datang ke pesanggerahan saya untuk mengikuti manekung atau gembleng. Karena jika sampai panjenengan memaksakan diri, maka panjenengan adalah sampah di hadapan saya yang dengan mujizat maha suci hidup
akan menghancurkan panjenengan. Apalagi sudah 4 hari di malam puncaknya. Wah, itu berasa banget capeknya saya itu loh, kerasa banget. Mungkin hanya dengan kejadian yang sesungguhnya, yang benar-benar terjadi, dengan benar-benar terjadi, baru panjenengan akan tahu. Tapi kalau ada yang berani silahkan. Dan saya benar-benar akan melakukannya. Dan saya tidak akan takut, saya rekam. Dan saya upload di YouTube. Coba ada nggak hukum yang bisa menuntut saya? Kalau ada hukum yang bisa menuntut saya, berarti itu bukan mujizat dari Maha Suci. Melainkan ego, pamrih, arogan saya sendiri. Kalau ada hukum yang bisa menuntut saya. Selama Manekung ada, selama Gembleng ada, belum pernah ada kejadian saya gagal menghidupkan kembali, itu belum pernah ada. Bahkan ada peserta Manekung yang saya ketahui tinggal hitungan jam, jatahnya di dunia itu udah habis. Tinggal hitungan jam, jatah hidup di dunia itu sudah habis. Dan saya menolaknya untuk mengikuti Manekung dengan alasan lain. Dengan alasan lain saya berusaha menolak untuk tidak mengikuti Manekung. Karena apa? Karena umurnya tinggal jam-jaman. Karena kedatangannya sudah malam, dia nginep. Untuk pulang, dia nginep karena kedatangannya malam. Selagi dia nginap, sekarat dia mati itu. Jadi tangisan seluruh keluarga yang ikut mengantar ke sini. Karena saya tidak mau pesanggeran ini ada perkara, pesanggeran ini punya perkara, ada tamu yang mati di sana. Bisa diekspos kan pesanggeran ini. Maka saya tahan hidupnya dan saya masukkan lagi sampai sekarang orangnya masih hidup. Jadi belum pernah ada kejadian saya gagal menghidupkan kembali, itu belum pernah ada. Walaupun ketika saya menemani perjalanan Manunggal Jati dengan sebuah pesan, mohon tolong hentikan semua kegiatan, jangan sampai ada kegiatan atau apapun yang menimbulkan suara. Walaupun sudah dipesan seperti itu ketika saya menemani perjalanan Manunggal Jati. Dan ketika saya sedang menemani perjalanan Manunggal Jati, tetap saja ada kegiatan-kegiatan yang menimbulkan suara, yang itu bisa mengejutkan saya, dan tidak menutup kemungkinan saya gagal di situ. Tapi walau seperti itu, belum pernah saya mengalami gagal. Jadi, kalau takut mati, jangan pernah datang ke pesanggeran saya untuk mengikuti Manekung. Silahkan nikmati ketakutan-ketakutanmu tentang kematian itu di setiap saatnya. Karena siapapun yang belum dalam keadaan Manunggal Jati, di setiap saatnya itu didampingi malaikat pencabut nyawa yang sewaktu-waktu akan mencabut nyawa tanpa memberitahu terlebih dahulu.
Dan silahkan dinikmati ketakutan-ketakutan itu. Yang kedua, kalau belum capek, kalau belum lelah, kalau masih menyukai masa lalu, jangan pernah datang ke sini, jangan pernah datang ke pesanggeran untuk mengikuti manekung atau gembleng. Karena jika sudah selesai manekung, sudah selesai gembleng, dengan segenap perjuangan, pengorbanan, dan pengabdian saya, namun setelahnya masih melakukan kekonyolan-kekonyolan masa lalu, sama dengan tetap meremehkan dan menghina saya. Artinya percuma perjuangan, pengorbanan, dan pengabdian saya yang saya lakukan selama manekung. Tutup poinnya adalah manunggal jati. Dengan manunggal jati tidak ada sesuatu apapun yang tidak bisa panjenengan lakukan kalau panjenengan mau. Asalkan ketika manembah panjenengan bersedia diam sewaktu bersamadi setelah melakukan patrap. Di luar patrap samadi panjenengan bersedia menikmati rasanya kelakuan diri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Karena hanya dua teknik itu yang mampu mempertahankan manunggal jati panjenengan. Mencapai fitrahnya diri, mencapai kesucian diri, atau manunggal jati. Itu adalah puncak tertinggi dari laku spiritual hakikat hidup. Dan ada beberapa yang satu tingkat, artinya sama, berdampingan dengan manunggal jati. Dan itu akan saya uraikan satu persatu. Saat kekadangan di hari-hari berikutnya. Untuk panjenengan yang sedang manekung atau gembleng, panjenengan paham apa itu puncaknya manekung atau gembleng kan? Maka jangan pernah main-main. Panjenengan harus bersungguh-sungguh. Karena kalau sampai panjenengan bermain-main tidak bersungguh-sungguh, maka di depan mata saya panjenengan adalah sampah yang harus saya singkirkan. Karena kalau tidak saya singkirkan, maka akan menjadi penghalang kejadian yang akan terjadi di tahun 2025 nanti. Dan ingat, ketika saya melakukan itu, tidak akan ada satupun hukum yang bisa menuntut saya. Untuk kadang baru dari Aceh, panjenengan paham tentang manekung itu kan? Seperti yang barusan saya uraikan, paham nggih? Gitu. Ketinggian tentang manunggal jati atau pencapaian fitrah atau pencapaian sucinya diri ini sudah terlampau banyak
saya menguraikan atau menginformasikan tanpa tedeng aling-aling dengan berbagai macam sudut pandang dan bahasa. Artinya tentang apa dan bagaimana itu manunggal jati, panjenengan pasti sudah mengerti, sudah memahami dan sudah mengetahui. Sebagai tambahan dari saya, mohon maaf yang dari Cirebon usianya berapa? 70. Usianya 70 dengan wujud seperti itu. Kalau panjenengan mampu, panjenengan bisa mempertahankan manunggal jati, yang berarti hidup panjenengan tidak akan keluar meninggalkan raga panjenengan, maka selama alam semesta ini ada, panjenengan akan tetap ada, namun dengan wujud yang seperti itu. Apakah panjenengan bisa menerima dengan senang hati wujud panjenengan itu? Memang nyatanya umur 70 baru ketemu kan? Coba kalau umur 15 tahun sudah ketemu. Ilmu setinggi dan sehebat itu loh kok masih diremehkan. Saya nggak habis pikir sama yang namanya manusia. Memang nggak ada masalah. Nah, kalau hidup panjenengan berhasil panjenengan sadari gerak-geriknya, rasa gerak-geriknya, masalah itu nggak ada. Masalah itu nggak akan ada. Hanya saja sayangnya ini kan nggak bisa dipraktekkan kalau dalam keadaan tidak manunggal jati. Karena apa? Karena sebelum manunggal jati, kita itu dalam keadaan berproses. Jadi kita tidak bisa keluar dari proses, putus asa dari proses, itu tidak bisa. Karena hukum alamnya sebelum manunggal jati itu harus berproses. Karena proses-proses itulah jalannya menuju manunggal jati. Artinya kita menikmati rasanya kelakuan diri itu nggak bisa. Lawang kejadiannya itu proses, bukan gerak-geriknya hidup, tapi proses gitu loh. Nah rasanya proses ini kalau dinikmati, wah, junggil wale. Yang bisa dinikmati itu adalah gerak-gerik, rasanya gerak-geriknya hidup, bukan rasanya proses. Nah kalau rasanya proses, gawat nih dengan ikuti. Nah kalau proses itu menuntun panjenengan untuk menggauli anak kandung panjenengan, mau diikuti? Masuk penjara sampean. Kalau menikmati rasanya proses, masuk penjara jenengan. Proses menggerakkan untuk mitnah tetangga diikuti, ya, nggak punya tetangga. Nah kalau gerak-gerik hidup, nggak mungkin gerak-gerik hidup kok melakukan seperti itu. Berarti kan mencelakai rumahnya sendiri. Tapi kalau proses, bisa. Makanya nggak sedikit. Bapak menggauli anak kandungnya, anak kandung menggauli ibu kandungnya sendiri. Bapak kandung membunuh anak ibu kandung membunuh anak kandungnya. Tidak sedikit. Itu karena apa? Karena mengikuti proses. Manusia makan daging manusia itu karena mengikuti proses.
itu diikuti. Wow, siap-siap berhadapan dengan hukum agama, hukum adat, hukum negara, dan hukum alam. Silahkan ikuti rasanya proses. Kalau sudah siap menghadapi hukum agama, hukum adat, hukum negara, hukum alam. Jadi proses itu untuk dihadapi, bukan untuk diikuti. Enak ndak enak, dihadapi. Enak ndak enak, diterima, dihadapi. Bukan untuk diikuti, bukan untuk dilakukan. Diikuti, dilakukan ya sama halnya memasukkan diri ke dalam jurang. Dan tidak ada satupun yang disebut proses itu enak, itu nggak ada. Di mana saja yang namanya proses itu pasti nggak enak. Sesungguhnya selain manusia itu semuanya berproses kan. Tidak ada satupun yang tidak berproses, itu tidak ada. Yang tidak berproses itu hanya manusia. Nah manusia yang diproses itu hanya spiritualnya, bukan fisiknya. Nah kalau makhluk lain itu yang diproses fisiknya, bukan spiritualnya. Karena apa? Karena spiritualnya makhluk lain itu ada di manusia. Maka itu spiritualnya manusia yang diproses, bukan fisiknya. Nah kalau makhluk lain, fisiknya yang diproses. Nah kalau ingin tahu rasanya proses, wujudnya proses, ya kita bisa bercermin kepada makhluk lain. Seperti nasi. Sebelum menjadi nasi, seperti apa prosesnya? Sudah jadi nasi saja tetap nggak enak. Nah dikunyah. Setelah dikunyah, masih nggak enak lagi. Dibuat rebutan cacing perut. Sudah sebegitunya dia diproses, begitu keluar jadi beol, jijik. Itu loh proses. Selain manusia, selain wujudnya manusia, itu semuanya diproses. Hanya wujudnya manusia yang tidak diproses itu. Manusia yang diproses itu spiritualnya, bukan wujudnya. Makanya semakin banyak proses spiritualnya, semakin tinggi ilmunya. Itu manusia. Nah kalau selain manusia, itu fisiknya yang diproses. Nah kalau ingin tahu penggambaran proses, nah itu silahkan bercermin kepada makhluk lain. Salah satu contohnya beras, air, itu seperti apa prosesnya? Coba kalau beras itu bisa bersuara seperti kita manusia, seperti apa dia mengeluh? Sudah diproses sebegitunya, setelah keluar jadi ampas, dihina, dianggap jijik. Nah kalau manusia, wujud manusia diproses seperti padi, seperti beras, masuk rumah sakit jiwa kali. Nggak akan bisa menerima seperti beras kan, nggak akan bisa menerima. Tidak akan bisa menerima seperti ketika air itu diproses. Walaupun di titik akhirnya dianggap najis, dianggap kotor, air tetap diam. Beras tetap diam. Coba kalau manusia masuk rumah sakit jiwa itu. Itu loh proses. Dan yang bisa mengakhiri proses adalah manunggal jati. Coba kalau beras itu bisa langsung jadi tai, dia tidak akan berproses. Gitu loh. Artinya yang bisa menghentikan proses beras itu kan tai. Hanya untuk bisa jadi tai itu loh prosesnya beras itu sebegitu panjangnya ya. Sebegitu panjangnya prosesnya beras itu untuk bisa menjadi tai. Setelah jadi tai,
dihina, dinajis-najisin. Nah, kan. Ya, itu kalau terjadi pada dirinya manusia. Jadi shockbreaker itu. Ketika mencapai manunggal jati, selesai semuanya. Semuanya selesai. Selanjutnya, enak. Lalu tinggal diam. Ketika bersamadhi, tinggal diam. Nggak perlu fokus kepada yang dimaksud Tuhan. Nggak perlu fokus kepada arwah itu. Nggak perlu semuanya, nggak perlu. Nggak perlu ngerem pikiran yang kesana, nggak perlu. Cukup diam. Nah, gampang kan? Di luar patrap samadhi, hanya menikmati rasanya kelakuan diri dengan kesadaran cinta kasih sayang. Nggak perlu ngerancang. Nggak perlu ngerancang. Nggak perlu ngarang, nggak perlu menata apapun. Karena kelakuan diri otomatis akan terjadi selama kita terjaga. Lah tinggal nikmati aja rasanya. Ini dipraktekkan sebelum manunggal jati, konyeng. Nah, kelakuan dirinya itu tadi proses. Kelakuan dirinya yang terjadi itu adalah proses, bukan gerak-gerik yang dikehendaki oleh hidup. Melainkan gerak-gerik proses, dinikmati, ya jegur jurang. Ada proses dibisik-bisik, ada proses bisikan. Sembelih tuh tetanggamu diikuti, masuk penjara. Ada proses bisikan, perkosa tuh diikuti, masuk penjara. Lah untuk sehebat itu loh, saya bersedia melakukan perjuangan, pengorbanan, dan pengabdian jiwa raga saya menemani laku spiritual panjenengan. Saya tidak minta dihormati, saya tidak minta dihargai. Yang saya minta, ayo kita berjalan bersama-sama sebagai teman yang tidak saling menjatuhkan, yang tidak saling meremehkan, yang tidak saling menyepelekan. Hanya itu saja. Karena di dalam perjalanan ini kita memang teman. Nggak ada perbedaan antara kita. Dari segi apapun nggak ada. Mungkin rupa yang membedakan. Atau warna kulit. Dan itu kan pakaian. Artinya bukan masalah. Dan kadangan kita malam ini cukup. Terima kasih. Tercerahkan kita semua. Tambahan dari saya, untuk kadang yang sedang membantu saya di sini, setiap yang datang, karena pesanggerahan ini tidak mungkin saya tutup, walaupun yang dibutuhkan oleh Romo
jumlah putra itu udah cukup, tapi saya tidak mungkin menutup pesanggrahan ini. Karena ada terlalu banyak di luar sana orang-orang yang merindukan Manunggal Jati. Orang-orang yang benar-benar sudah lelah, sudah capek, tapi belum mendapatkan kesempatan waktu, itu ada banyak sekali. Artinya saya tidak mungkin menutup pesanggrahan ini, tidak mungkin. Jadi kalau ada yang datang, yang harus paling ditekankan adalah tentang kematian yang akan dihadapi di puncak Manekung atau Gembleng. Karena saya tidak mau lagi mengalami kesia-siaan di dalam berjuang, berkorban, dan mengabdi selama menemani Manekungnya. Daripada saya buang dengan sia-sia, mending saya gunakan untuk ngopeni piaraan-piaraan saya. Lebih berguna dan lebih bermanfaat. Daripada saya buang sia-sia dengan orang yang menyampahkan dirinya. Mbaknya yang dari Aceh masih tetap mau menekung Gembleng. Yang sungguh-sungguh ya. Nanti biar masnya menemani ya.